Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini kalian semua selalu sehat, cerdas, dan selalu bersemangat ya. Apalagi setelah hujan semalam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 10 yaitu jalan tol bersama saya, Bu Juvia. Nah, apa sih itu jalan tol? Nah, hari ini kita akan mengenal yang dimaksud dengan jalan tol, lalu tujuan dan manfaat jalan tol, serta aturan di jalan tol. Nah, pernahkah kalian melihat gerbang seperti ini? Atau yang seperti ini? Nah, mungkin kalian sudah pernah melewati ini ya. Nah, jalan tol merupakan prasarana transportasi darat yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, jadi jalan itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan jalan umum. Nah, seperti ini contohnya jalan umum, ya. Jalan umum adalah jalan yang bisa dilewati oleh semua pengendara, baik pengendara roda 2, roda 4, bahkan angkot. Itu yang disebut dengan jalur umum. Nah, yang kedua adalah jalur khusus. Nah, jalur khusus ini adalah jalan yang dibangun khusus untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah jalur busway yang hanya bisa dilewati oleh busway. Kemudian ada jalur sepeda, kemudian juga jalur sepeda motor. Jadi ini khusus ya untuk dibangun untuk busway, untuk sepeda, dan untuk sepeda motor. Nah, dan yang terakhir ada yang disebut dengan jalan tol. Nah, jalan tol itu adalah jalan yang dibangun di mana ketika kita melintasi ini, ya, itu harus membayar tarif tertentu. Kita harus membayar di jalan tol. Nah, jalan tol itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu jalan tol lingkar dalam, yaitu jalan tol yang mengelilingi bagian dalam Jakarta. Nah, jalan tol ini menghubungkan tempat-tempat yang berada di dalam Jakarta. Nah, sedangkan yang kedua, jalan tol lingkar luar adalah jalan yang menghubungkan tempat-tempat di dalam kota Jakarta dengan kota lain di luar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya. Ya, nah ini mungkin teman-teman pernah mencoba atau melewati masuk ke jalan tol lingkar dalam. Ya, atau mungkin pernah masuk ke jalan tol lingkar luar bersama keluarga mungkin ketika sedang liburan ke puncak, atau mungkin ada yang mau ke Tangerang ya. Nah, itu melewati jalan tol. Nah, kendaraan yang dapat melintas di jalan tol adalah kendaraan roda 2 atau lebih. Jadi, kalau kendaraan kendaraan yang dapat melintas di jalan tol adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Ya, jadi pengendara motor itu tidak boleh melintasi jalan tol. Kenapa? Karena jalan tol hanya khusus untuk kendaraan roda 4, ya, atau lebih seperti truk gandeng, ya, seperti mobil tronton itu boleh, ya. Nah, setiap pengguna tol dikenakan biaya atau tarif tertentu sesuai dengan jenis kendaraannya. Jadi, masing-masing kendaraan atau mobil itu harganya berbeda-beda, tergantung dengan jenis mobilnya dan juga jenis masuk atau keluar pintu tolnya dari mana. Ya, pengendara masuk dan keluar dari jalan tol melalui pintu tol yang tersedia. Jadi tidak sembarangan teman-teman di jalan tol.
ada pintu masuknya dan ada pintu keluarnya. Seperti itu. Nah, apa sih dibuat jalan tol, tujuannya apa sih? Nah, yang pertama adalah mengurangi kemacetan di jalan utama. Nah, biasanya kan kalau teman-teman lihat, ya kan ketika waktu pulang kerja atau ketika pagi hari, ketika jam masuk kerja, itu pasti macet. Nah, akhirnya dengan dibuatnya jalan tol diharapkan dapat menghindari atau mengurangi kemacetan di jalan utama. Ya, yang kedua, dengan adanya jalan tol, waktu tempuh dari satu tempat ke tempat yang lain itu lebih singkat atau lebih cepat. Nah, yang ketiga, mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, dengan adanya jalan tol ini, para warga masyarakat yang memiliki usaha, yang memiliki hasil kebun atau peternakan, itu dapat lebih mudah lagi ketika menjual hasil dagangannya. Seperti itu. Nah, lalu apa sih manfaat jalan tol? Nah, setelah tadi kita bahas tujuannya, sekarang kita bahas manfaatnya. Nah, manfaatnya jalan tol yaitu yang pertama, mudah menjangkau suatu daerah, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modal. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi, meningkatkan pergerakan dan akses orang serta barang, menghemat pengeluaran pengendara karena mempersingkat jarak tempuh, dan yang terakhir, memperluas lapangan pekerjaan. Tuh, banyak banget kan manfaat daripada jalan tol. Sekarang apa sih aturan yang harus kita lakukan ketika di jalan tol? Yang pertama adalah harus menggunakan seat belt, ya, agar ketika mengendara kita aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah dengan memakai seat belt maka kita akan aman. Nah, setelah itu jangan lupa siapkan kartu e-tol atau e-money, ya. Ini harus kita siapkan dulu. Setelah itu silakan mengantri di pintu gerbang tol. Yang selanjutnya, ketika di jalan tol, jaga jarak aman, jangan sampai berdekatan, ya. Ketika lelah atau capek atau mengantuk, silahkan beristirahat di rest area terdekat. Ya, jangan dipaksakan teman-teman, karena kalau kalian paksakan ketika ngantuk, terus juga lelah, itu pasti akan berakibat fatal. Ya, jadi sebaiknya berhenti di rest area ketika melihat tanda-tanda seperti ini. Nah, yang terakhir adalah stop penggunaan ponsel di jalan raya. Kenapa? Ketika kalian menggunakan ponsel, maka kalian akan tidak fokus, sehingga akan terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang akan merugikan pengendara sendiri maupun pengguna jalan lain. Nah, itu aja yang akan kita bahas tentang jalan tol. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau belum paham tentang jalan tol, silahkan menghubungi Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.